Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kardiah, calon guru penggerak dari unit kerja SMK Negeri 1 Banyusari Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kemudian menyimpulkan poin penting dari pemikiran beliau berdasarkan pemahaman yang saya miliki. Sebagaimana yang telah kita kerjakan sebelumnya, ada beberapa tahapan dan tugas pada modul 1.1 ini telah kita lakukan. Mulai dari berdiskusi di ruang kolaborasi, sharing di ruang refleksi terbimbing, membuat video demonstrasi kontekstual, dan juga mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman. Secara garis besar, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 7 poin. Dari mulai pendidikan yang menuntun, kodrat anak, pendidikan yang berpihak pada murid, anak bukan tabul rasa atau kertas kosong. Kemudian budi pekerti, guru seperti petani atau tukang kebun kehidupan, serta trilogi pendidikan, yaitu semboyan, ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutwuri handayani. Pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun agar anak menemukan potensi terbaiknya. Kedua, kodrat anak yaitu merdeka dan bermain. Manusia merdeka yaitu yang hidupnya tidak bergantung kepada orang lain, tetap bersandar kepada kekuatan sendiri. Di sisi lain, bermain pun menjadi salah satu kodrat anak. Jadi guru dituntut untuk bagaimana merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Ketiga, berpihak kepada anak. Maknanya yaitu anak sebagai pusat pembelajaran, sehingga dalam prosesnya anak perlu mendapatkan nuansa dan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, dan tentu saja mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka sukai. Keempat, anak bukan tabula rasa atau kertas kosong, tetapi seperti secarik kertas yang berisi coretan-coretan yang berasal dari latar belakang keluarga serta bakat dan minat yang berbeda-beda. Tugas guru adalah memperjelas coretan yang baik dengan harapan coretan yang jelek akan tertutupi. Kelima, budi pekerti atau yang lebih kita kenal dengan karakter, yaitu hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau kekuatan. Atau dengan bahasa lain, sifat jiwa manusia, mulai dari angan-angan hingga menjelma sebagai energi atau kekuatan. Keenam, petani atau tukang kebun kehidupan yang fungsinya menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki sikap hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang terakhir adalah trilogi pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa seorang guru itu harus mampu memberikan teladan, memotivasi, dan terus-menerus mendorong menuju arah yang benar dan baik bagi kehidupan anak didiknya. Kemudian ada 3 pertanyaan yang perlu saya jawab untuk merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru dari modul ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Untuk pertanyaan pertama, yang saya percayai atau yakini bahwa murid bisa tertib jika ada sanksi yang diterapkan di dalam kelas. Oleh karenanya, saya membuat kontrak belajar dengan segala sanksi yang ditawarkan. Kedua, menganggap anak yang nilainya bagus pada saat penilaian harian, tengah, dan akhir semester atau yang lainnya itu adalah anak yang cerdas. Begitupun sebaliknya, yang nilainya kecil dianggap kurang cerdas. Padahal setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Jangan paksakan ikan untuk terbang atau jangan paksakan burung untuk berenang. Begitu kira-kira. Ketiga, karena uniknya keragaman karakter anak, seringkali saya membanding-bandingkan satu anak dengan anak yang lainnya atau antar kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Padahal boleh jadi itu menyakiti anak tersebut. Keempat, dalam proses pembelajaran seringkali saya masih mendominasi dalam pembicaraan, sehingga waktu untuk anak berdiskusi atau menyampaikan gagasannya kurang. Terakhir, saya masih terfokus kepada hasil akhir. Dalam hal ini nilai, bukan proses pembelajarannya. Yang boleh jadi nilai kecil yang anak-anak dapatkan itu pun karena salahnya memilih metode atau media yang digunakan dalam pembelajaran. Lalu, apa yang berubah setelah mempelajari modul ini? Pertama, pandangan saya terhadap anak mulai bergeser. Jadi tidak satu sudut pandang melihatnya, akan tetapi harus memotret dari berbagai sisi, sehingga tidak ada penghakiman terhadap anak. Sebab anak-anak beragam bakat dan potensinya. Tugas saya sebagai guru harus mampu menemukan dan mengarahkan bakat dan potensi mereka. Guru pun harus terus-menerus menuntun agar anak didiknya tidak salah memilih jalan, sehingga potensinya bisa termaksimalkan. Selain itu, sabar dan ikhlas harus terus dilatih agar dalam proses menuntun anak tidak terasa berat. Kedua, saya pun semakin menyadari bahwa gaya belajar tiap anak berbeda-beda, sehingga dituntut kreativitas dalam memilih media dan metode pembelajaran sehingga semua gaya belajar anak dapat diakomodir. Begitupun saya mencoba membuka ruang diskusi selebar-lebarnya sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi bergeser kepada murid. Lalu apa yang segera saya terapkan agar dalam proses pembelajarannya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merevisi kontrak belajar, atau saya suka menyebutnya adalah MOU antara saya dengan kelas. Kontrak belajar ini antar kelasnya pun berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada pertemuan awal. Kenapa harus direvisi? Karena dalam kontrak belajar tersebut banyak sanksi diberikan. Itu artinya ada bayang-bayang ancaman. Kedua, yang harus segera diterapkan yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid. Selain itu pun harus bisa menuntun dengan menunjukkan dan membimbing mereka agar potensinya bisa teroptimalkan. Dan sebagai penutup atau kesimpulan, menurut saya sejatinya pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Dan program Merdeka Belajar menjadikan guru dan murid merdeka. Besar harapan, mudah-mudahan jargon Merdeka Belajar bukan hanya sekedar jargon saja, tapi bisa dilaksanakan seutuhnya, sehingga guru dan murid sama-sama merasakan kemerdekaan, merdeka belajarnya dan merdeka mengajarnya. Calon guru penggerak Angkatan 6, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.